Detik-detik Kevin Dix terbang ke Indonesia kini terus dinantikan setelah sang pemain kini digabarkan pulih dari cederanya. Pelatih timnas Cina mendadak remehkan skuad Garuda menjelang dirinya bertamu ke Stadion GBK pada Juni mendatang. Kejutan Justin Hubner kini ramai dibahas menjelang kembali bergabung bersama timnas di putaran ketiga. Begini kata Stefano Lillipali soal dirinya yang kembali dipanggil ke skuad Garuda asuhan Patrick Kluivert. Benarkah pelatih timnas Jepang akan memanggil pemain mudanya yang bermain di Olimpiade Paris 2024 untuk 2 laga tersisa? Ramadan Sananta kini akhirnya punya klub baru menjelang kembali bergabung bersama timnas di putaran ketiga. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pelatih timnas Cina yaitu Branko Ivankovic kini mengajak timnas Indonesia menjelang kedua tim bertemu di matchday ke-9 grup C putaran ketiga. Menurutnya skuad Garuda bukanlah tim yang kuat, namun semenjak diperkuat oleh sejumlah pemain keturunan, hal itu membuat skuad Garuda kini menjadi lawan yang sulit dihadapi. Ya, timnas Cina akan menghadapi timnas Indonesia di laga lanjutan putaran ketiga pada 5 Juni mendatang. Menjelang laga tersebut, timnas Cina pun menyoroti kekuatan timnas Indonesia. Hal itu terkhusus kepada pemain keturunan yang dinilai sangat meningkatkan performa tim merah putih. Ivankovic pun menilai bahwa timnas Indonesia sebenarnya bukan tim yang kuat jika dihuni oleh pemain lokal. Akan tetapi skuad Garuda menjadi berbahaya dengan adanya para pemain keturunan yang saat ini dimiliki. Kami harus bermain dengan 100% kemampuan. Indonesia mungkin bukan tim yang kuat secara tradisional, akan tetapi dengan skuad keturunan mereka menjadi lawan yang sulit dihadapi, kata Ivankovic. Ya, tidak bisa dipungkiri kehadiran pemain keturunan memang membuat timnas Indonesia semakin kuat. Apalagi mereka semua memiliki kualitas individu yang ciamik. Misalnya saja seperti Oliver Weni yang sukses mencetak 2 gol dari 2 laganya bersama skuad Garuda. Pertandingan timnas Indonesia kontra timnas Jepang di laga lanjutan putaran ketiga kini terus menarik perhatian. Ya, timnas Indonesia diketahui akan bertandang ke markas timnas Jepang di laga pamungkas tim merah putih di grup C putaran ketiga ini. Namun menariknya, menjelang laga tersebut kini beredar kabar bahwa timnas Jepang akan menurunkan tim mudanya untuk 2 laga tersisa ini, termasuk menjamu timnas Indonesia. Pertamanya kabar tersebut muncul dari unggahan akun Instagram Football.Indonesia yang biasa mengupdate informasi soal sepak bola, khususnya skuad Garuda. Menurut unggahannya, kini Hajime Moriyasu akan merekrut pemain yang bermain di Olimpiade Paris 2024 menjelang putaran ketiga ini. Hajime Moriyasu akan merekrut pemain yang bermain di Olimpiade Paris 2024 jelang round ketiga, bunyi unggahan akun tersebut. Ya, tentunya kabar ini menjadi angin segar bagi skuad Garuda yang kini tengah mengincar poin untuk menjaga asa lolos ke putaran berikutnya. Namun perlu diketahui bahwa timnas Jepang tetaplah timnas Jepang yang tidak bisa diremehkan walaupun menurunkan pemain mudanya. Ya, setelah memastikan lolos ke Piala Dunia 2026, Hajime Moriyasu kini memang berencana akan mengambil beberapa nama besar pemain yang bermain di Olimpiade Paris 2024 yang lalu, di mana diketahui di Olimpiade Paris 2024 yang lalu timnas Jepang menjadi satu-satunya tim yang tampil tanpa pemain di atas 23 tahun. Namun kala itu perjalanan timnas Jepang harus terhenti di perempat final setelah dikalahkan oleh timnas Spanyol. Kevin Dix kini akhirnya telah kembali berlatih bersama FC Copenhagen menjelang terbang ke Indonesia untuk memenuhi panggilan skuad Garuda. Kabar ini tentu menjadi kabar baik bagi FC Copenhagen dan juga timnas Indonesia, mengingat jasanya kini sangat dibutuhkan bagi kedua tim, terkhusus di skuad Garuda yang saat ini berjuang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Ya, diketahui Kevin Dix sudah mulai pulih dari cederanya di saat FC Copenhagen melawan Brøndby di Liga Denmark pada 13 April yang lalu. Namun kala itu sang pemain masih belum bisa tampil karena masih belum fit 100%. Namun kini sang pemain kembali terlihat semakin membaik bersama klubnya. Hal itu terlihat ketika Kevin Dix sudah mulai berlatih bersama timnya sejak Selasa 20 Mei 2025 kemarin. Momen tersebut terlihat dalam unggahan akun Instagram story FC Copenhagen. Dalam story itu terlihat Kevin Dix sudah mulai melakukan jogging keliling lapangan. Hanya saja Kevin Dix masih terlihat berlatih terpisah dari rekan-rekannya.
Jika kondisinya sudah benar-benar fit, maka tidak menutup kemungkinan sang pemain bisa dimainkan oleh klubnya di laga terdekat ini. Kemudian selain itu, jika sudah benar-benar pulih, maka kemungkinan besar Kevin Dijk juga bisa membela FC Copenhagen di pertandingan final Piala Denmark pada Kamis 29 Mei 2025 ini. Lalu setelah laga tersebut, kemungkinan besar Kevin Dijk akan langsung bertolak ke Indonesia guna bergabung ke pemusatan latihan tim Merah Putih menjelang 2 laga tersisa grup C putaran ketiga ini. Ya, dalam hal ini tentu menarik menantikan kabar lanjutan soal kondisi Kevin Dijk hingga keberangkatannya ke Indonesia, di mana detik-detik Kevin Dijk terbang ke Indonesia tentu menarik perhatian, mengingat ia kini menjadi pemain yang turut diharapkan bisa bergabung ke skuad Garuda nantinya. Back timnas Indonesia yaitu Justin Hubner kini dipilih menjadi pemain terbaik di Wolves U21 untuk musim 2024-2025. Back berusia 21 tahun itu pun memamerkan di akun Instagram pribadinya. Lewat story-nya, ia menunjukkan trofi Wolves U21 sebagai Player of the Season, di mana penghargaan pemain terbaik Wolves itu ditentukan oleh voting antar pemain, dan Justin Hubner memenangkan setelah mendapatkan suara terbanyak. Terima kasih kepada rekan setim yang memilih saya sebagai pemain terbaik di musim ini, tulis Justin Hubner. Ya, SofaSoccer pun mencatatkan bahwa Justin Hubner membukukan total 16 penampilan bersama Wolves U21 di 2 kejuaraan musim ini. Justin Hubner yang berstatus sebagai kapten pun membawa Wolves U21 mengakhiri Premier League 2 di peringkat ke-14 dari 26 peserta. Ya, Justin Hubner telah bergabung dengan Wolves sejak 2022 yang lalu. Akan tetapi, ia hanya sekali promosi ke tim senior yang bermain di Premier League pada 2 Desember 2023 yang lalu ketika melawan Arsenal. Sementara itu, Justin Hubner kini memastikan akan meninggalkan Wolves setelah kontraknya berakhir pada Juni mendatang. Saya akan meninggalkan klub dalam waktu dekat, kata Justin Hubner beberapa waktu yang lalu. Stefano Lillipali kini berbicara kunci sukses dirinya hingga bisa dipanggil lagi ke timnas Indonesia oleh Patrick Kluivert, di mana ia mengaku siap kapanpun jika dibutuhkan oleh skuad Garuda. Ya, Lillipali kini kembali masuk ke dalam daftar 32 pemain yang dipanggil oleh skuad Garuda untuk 2 laga tersisa grup C putaran ketiga, di mana mereka akan memulai pemusatan latihan di Bali pada tanggal 26 Mei 2025 ini. Vano pun mengaku bahwa dirinya terus berusaha memberikan kontribusi yang terbaik bersama Borneo FC di level klub. Jadi hal itu akan membuatnya dalam kondisi terbaik di saat nanti mendapatkan panggilan dari skuad Garuda. Saya fokus untuk Borneo FC, akan tetapi untuk timnas Indonesia saya selalu siap, kata Lillipali mengutip dari halaman resmi PT LIP pada Senin 19 Mei 2025. Walaupun dipanggil atau tidak, saya tetap bangga, imbuh sang pemain. Ya, Lillipali kini sudah mencatatkan 5 gol dan 2 assist di 22 penampilannya di Liga 1 musim ini, di mana ia diyakini masuk daftar panggilan karena dibutuhkan di posisi gelandang serang. Ramadan Sananta kini dipastikan akan bermain di luar negeri di musim depan, di mana klub Brunei Darussalam yaitu Duli Pangeran Muda Mahkota mengumumkan kedatangan sang pemain. Ya, Ramadan Sananta memang santer dikabarkan akan meninggalkan Persis Solo setelah musim ini selesai, di mana ia sudah berpamitan dengan Pasoe Pati di laga kandang terakhirnya di akhir pekan yang lalu. Ya, Ramadan Sananta memilih menerima pinangan DPMM di tengah banyak klub besar tanah air yang juga tertarik memakai jasanya. Ramadan Sananta setuju untuk menandatangani kontrak dengan DPMM FC. Ramadan Sananta mendapatkan beberapa tawaran dari beberapa tim besar Indonesia, tetapi pilihan pertamanya selalu ke DPMM FC dari Brunei Darussalam, bunyi pernyataan resmi klub tersebut. Ya, meskipun berasal dari Brunei, namun klub tersebut akan berlaga di Liga Super Malaysia mulai musim depan, yang sebelumnya tim ini bersaing di Liga Singapura. Liga Super Malaysia yang merupakan kompetisi kasta tertinggi di negeri jiran tersebut dijadwalkan akan bergulir pada Juli mendatang. Dalam hal ini tentu menarik untuk ditunggu seperti apa sepak terjang sang pemain bersama DPMM di Liga Super Malaysia tersebut nantinya. Indonesia kini telah resmi mengajukan diri sebagai kandidat tuan rumah untuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal ini disampaikan oleh anggota Komite Eksekutif PSSI yaitu Arya Sinulinga menyusul dibukanya proses penawaran oleh AFC. Selain Indonesia, ada 3 negara lain yang juga ikut bersaing, yaitu Cina dan juga 2 negara Asia Barat lainnya. Ya, AFC sendiri akan memilih 2 negara sebagai tuan rumah putaran keempat yang akan berlangsung pada Oktober mendatang. Indonesia akan ikut serta dalam bidding sebagai tuan rumah putaran keempat, kata Arya Sinulinga.
Ya, berdasarkan regulasi AFC sejak 2023 yang lalu, untuk bisa dipilih menjadi tuan rumah putaran keempat ini adalah negara dengan catatan terbaik di putaran ketiga. Nantinya negara yang memiliki catatan terbaik itu memiliki peluang lebih besar untuk bisa menjadi tuan rumah. Namun federasi juga membuka peluang bagi negara anggota lainnya untuk mengajukan diri. Hal itu nantinya melalui proses bidding secara resmi. Jika Indonesia nantinya terpilih, maka hal itu akan menjadi catatan sejarah baru. Hal itu karena Indonesia akan menjadi negara Asia Tenggara pertama yang menyelenggarakan fase akhir kualifikasi Piala Dunia tersebut. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.